Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Arif Fadilah, Davis Elmanda, Melin Lorencia, dan Fristi Agus Endah. Di sini kami akan membahas mengenai otoritas jasa keuangan. Sebelumnya, apa teman-teman tahu apa itu OJK? Nah, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Lembaga ini bersifat independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, serta mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tujuan dan fungsi OJK. OJK dibentuk agar tujuan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sedangkan fungsi OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Ada 3 landasan pembentukan OJK. Yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua ada landasan yuridis, dan yang ketiga ada landasan sosiologis. Pengawasan sistem keuangan Indonesia. Pengawasan sistem keuangan Indonesia tidak jauh berbeda dengan praktik yang dilakukan oleh negara lain. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan Bank Indonesia dan OJK memiliki peran sangat besar menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai otoritas fiskal di Indonesia memiliki kewenangan untuk menjaga kebijakan fiskal yang memiliki dampak langsung terhadap sistem keuangan di Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem moneter yang sangat berpengaruh terhadap kinerja lembaga jasa keuangan di Indonesia. OJK memiliki peran dan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi semua lembaga jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Mikroprudensial terhadap seluruh industri jasa keuangan akan dilakukan oleh OJK untuk memastikan bahwa dari sisi kelembagaan, proses bisnis, governance, permodalan, likuiditas maupun sistem pelaporan telah diatur secara lengkap dan menyeluruh. Pengaturan mikroprudensial ini diperlukan sebagai pedoman bagi setiap lembaga jasa keuangan untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Di sisi lain, pengaturan mikroprudensial ini sangat penting untuk menjamin bahwa pengaturan terhadap lembaga jenis keuangan di Indonesia memiliki standar yang sama dengan pengaturan terhadap lembaga jasa keuangan yang dilakukan oleh negara-negara lain. Dengan demikian, pengaturan di mikroprudensial ini yang dilakukan oleh OJK harus mengacu pada international best practice. Sebagai contoh, pengaturan sektor perbankan akan mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervision. Ketentuan asuransi akan mengacu pada International Association of Insurance Supervisor. Ketentuan pasar modal akan mengacu pada International Organization of Securities Commission, dan ketentuan industri jasa keuangan syariah akan mengacu pada Islamic Financial Service Board. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.